Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Setiawan, NIM 19802244015 dari Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mode pembelajaran blended learning. Pada video ini saya hanya akan memaparkan inti dari materi yang saya buat. Untuk teman-teman yang ingin materi secara detail, teman-teman dapat mempost video ini. Pengertian blended learning. Model blended learning pada dasarnya merupakan gabungan antara keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka atau face-to-face learning dan secara virtual e-learning menurut Rovai dan Jordan. Konsep dari blended learning merupakan pembelajaran yang mengkombinasikan berbagai teknologi berbasis web, mengkombinasi berbagai pendekatan pembelajaran, mengkombinasi berbagai format teknologi pembelajaran, serta menggabungkan teknologi pembelajaran dengan perintah tugas kerja aktual. Tujuan dari blended learning yaitu membantu peserta didik untuk berkembang, menyediakan peluang yang praktis, dan peningkatan fleksibilitas bagi peserta didik. Kelebihan dari blended learning yang pertama, penyampaian pembelajaran dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Kedua, siswa berinteraksi langsung dengan isi dari pembelajaran. Dan ketiga, siswa dapat berinteraksi, berdiskusi kelompok, dan bertukar pendapat. Kekurangan dari blended learning yang pertama, pengajar perlu memiliki keterampilan. Kedua, pengajar perlu menyiapkan waktu. Yang ketiga, pengajar perlu menyiapkan referensi digital. Yang keempat, tidak meratanya sarana dan prasarana pendukung. Dan kelima, diperlukan strategi pembelajaran oleh pengajar. Sintaks dari blended learning yaitu seeking of information, yang kedua acquisition of information, yang ketiga synthesizing of knowledge. Penerapan sintaks blended learning yang pertama, seeking of information. Secara offline melalui tatap muka, peserta didik mendengarkan penjelasan dari pendidik terkait materi yang akan dipelajari. Yang kedua, secara online. Secara mandiri, peserta didik secara mandiri mencari informasi yang relevan baik berupa konsep maupun teori. Yang kedua, acquisition of information. Secara offline, presentasi kelompok, peserta didik mendiskusikan hasil belajar mandiri kelompok 2-4 orang. Secara online, melalui diskusi online, peserta didik mendiskusikan materi secara online dengan memposting komentar di Google Classroom. Yang ketiga, synthesizing knowledge. Secara offline dilakukan dengan presentasi kelompok, sedangkan secara online dilakukan dengan mengunggah tugas. Sistem sosial dari blended learning. Komunikasi atau interaksi yang terjalin antara pendidik dengan peserta didik dalam proses pembelajaran, baik itu dalam kelas online maupun offline. Sistem reaksi. Pengajar berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan konsultan. Sistem pendukung. Media diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran blended learning, contohnya Google Classroom, Gmeet, Zoom, dan lainnya. Blended learning dalam OTK kepegawaian. Dampak instruksionalnya, memahami administrasi kepegawaian, memahami dan melakukan klasifikasi terhadap regulasi kepegawaian, memahami dan melakukan pengelompokan sistem administrasi pegawaian, penerapan perencanaan, pengadaan, sumpah atau janji pegawai. Dampak pengiring dari blended learning. Yang pertama, memahami, menerapkan, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja otomatisasi dan tata kelola pengantoran. Yang kedua, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyajikan secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif. Sekian dari saya, terima kasih.